Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kembali Randy Setia hadir untuk menemani aktivitas Anda di keluarga Fast dalam program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan. Dan siang hari ini kami juga sudah kedatangan narasumber yang sudah siap-siap nih akan membagikan ilmunya kepada kita semua keluarga Fast. Monggo, jadi Anda nanti bisa ikut bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Tema kita siang hari ini keluarga Fast adalah tanda-tanda takwa bersama dengan Ibu Musyrifah selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Musyrifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa semangatnya nih ya. Harus semangat dan ya insya Allah. Baik, nanti keluarga Fast sekali lagi bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Kita langsung aja ya Ibu ke materi. Dan berikut keluarga Fast, kajian kita siang hari ini bersama dengan Ibu Musyrifah selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang dengan tema tanda-tanda takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Keluarga Fast FM yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur tiada terhingga atas beribu-ribu nikmat yang tiada terukur kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga Fast FM yang berbahagia, dalam hidup ada 3 kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan akan sandang adalah kebutuhan paling utama. Sebelumnya ada kebutuhan pangan dan papan. Kenapa demikian keluarga Fast FM? Karena walaupun kita tidak punya rumah atau papan, kita bisa sewa atau ngontrak. Nah, kalau kita tidak punya makanan, kita bisa mendapatkannya dengan silaturahim, ada nilai plusnya. Kita bisa mendapatkan makanan di situ. Dan insya Allah kita akan memperoleh makanan. Namun ketika tidak punya sandang, coba kita bayangkan kita tidak berpakaian, dianggap orang gila. Nah, kebutuhan manusia akan sandang merupakan kebutuhan dasar dan sangat pokok. Hal ini menjadi salah satu syarat membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan. Karena hewan itu butuh papan, butuh pangan, dan kalau sandang, insya Allah mereka, hewan-hewan tersebut sudah ada bulu di tubuhnya sebagai pakaian alaminya. Berbeda dengan manusia. Walaupun ganteng, gagah atau cantik siapapun, kalau tidak berpakaian, mungkin mereka yang akan melihat itu merasa mungkin bisa dianggap orang gila. Ya kan? Nah, karena itulah gambar dan sederhana daripada kebutuhan akan pakaian tersebut. Demikian pula dengan iman. Iman dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan bahwa al-imanu uryanul walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaruhul ilm. Artinya iman itu adalah tidak berpakaian. Sedangkan pakaian iman adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasay yuwari suwatikum warisyan walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya kurang lebihnya, hai anak Adam, sungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang
paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengingatinya. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, jelas tergambar dari ayat tersebut bahwa dalam hati kita iman yang ada itu tidak berpakaian, sedangkan pakaiannya adalah takwa. Jadi orang yang beriman yang tidak bertakwa diibaratkan dengan orang yang tidak berpakaian. Dan kalau orang tidak berpakaian tentu akan merasa mudah sakit, dan bila hujan kedinginan, dan bila panas tidak berpakaian kepanasan. Dan kalau kena benda-benda tergores pasti akan langsung luka. Begitu juga dengan iman. Kalau tidak bertakwa, maka iman tersebut akan mudah terkena penyakit seperti malas, suka iri, suudzon, bahil, dan lain sebagainya. Karena itu kemarin kita sudah kedatangan tamu agung, yaitu tamu Ramadan. Ya, di mana Ramadan itu ada misinya, yaitu la'allakum tatakun, supaya kita bertakwa, menjadi istri yang bertakwa, menjadi ibu yang bertakwa, menjadi suami yang bertakwa, dan menjadi masyarakat yang bertakwa dan hamba Allah dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, di sini saya akan langsung bagian takwa tersebut. Setelah kita menjalani Ramadan, apakah kita sudah punya tanda-tanda takwa? Insya Allah ada ya Bu ya. Insya Allah ada. Nah, dari Ramadan tersebut itu tanda-tanda takwa secara garis besar saya akan menyingkat dengan SMPIT. SMPIT ya, tanda-tanda takwa itu nanti tersatu dari surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Tuh ya. Nah, sebelum kita lanjut ke SMPIT tersebut, kita tahu dulu arti daripada takwa. Secara etimologis, takwa merupakan bentuk masdar dari ittaqa yattaqi, yang artinya menjaga diri dari segala yang membahayakan atau berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Kata takwa tersebut dipergunakan dalam Al-Quran, misalnya pada surat Al-Mu'min ayat 45 dan At-Tur ayat 27. Nah, kata takwa juga berasal dari waqayaqi wiqayah, yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi, yaitu menjaga sesuatu dari segala yang dapat menyakiti dan mencelakakan. Dalam penggunaan kata waqa tadi dilihat dari surat Al-Insan ayat 11 dan Ad-Dukhan ayat 56, juga At-Tur ayat 28. Penggunaan bentuk ittaqa dapat dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, dan kata takwa tersebut bersinonim dengan khauf atau takut dan khasyah. Bahkan kata ini punya pengertian sama dengan kata ta'at. Dalam Al-Quran diterangkan di surat An-Nur ayat 52. Nah, ada juga pengertian takwa dari sahabat Imam Ali karamallahu wajhah yang menjelaskan al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil wal qanaati bil qalil wal isti'dadil yaumir rahil. Artinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan dasar Al-Qur'an, dan qanaah terhadap yang sedikit, dan menyiapkan diri menghadapi kematian. Berdasarkan keterangan takwa dari sahabat Ali karamallahu wajhah, adalah orang bertakwa adalah manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an, serta senantiasa bersyukur atas segala pemberian dan bersabar atas segala takdir yang terjadi, dan bersabar atas segala kejadian yang menjadi bekal menjemput kematian yang insya Allah husnul khatimah. Pengertian takwa secara syar'i adalah mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan ikhlas dan istiqomah, serta meninggalkan seluruh larangannya dengan penuh kesabaran. Itulah gambaran singkat tentang takwa tadi. Kemudian kita kembali ke awal, sudahkah ada tanda-tanda takwa dalam jiwa kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan sampai dalam surat yang saya terangkan di awal tadi, yaitu Al-Imran ayat
133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul adzim. Di situ kalau disimpulkan tadi adalah SMPIT. Karena di situ artinya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. S-nya itu menafkahkan hartanya, baik di waktu luang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya, mereka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui balasannya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Jadi SMPIT itu nanti kita terangkan untuk selanjutnya. Baik, jadi nanti akan bahas lebih dalam lagi dari surat Al-Imran tadi ya Bu ya, 133 sampai dengan 136. Insya Allah kita ada tanda-tandanya di situ ya Bu ya. Amin. Apalagi kemarin kan juga kita sudah belajar di bulan suci Ramadan, aktivitas atau kegiatan ibadah kita yang kemarin-kemarin udah istiqomah, udah cakep banget kan Bu tuh Ramadan kan. Sekarang semoga bisa dilanjutin sampai bulan-bulan berikutnya. Baik, kita istiqomah di situ. Bener banget. Kita break dulu ya Bu, kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Silahkan nanti bisa bergabung kembali dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709040. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. 90.1 FAS FM. Untukmu perempuan, keluarga FAS kembali lagi masih bersama saya Reni Setia sebagai pengantar acara, dan di studio kami juga masih hadir narasumber kami, anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Musrifah. Tema kita siang hari ini adalah tanda-tanda takwa. Monggo Bu Musrifah bisa dilanjutkan kembali nih dari tanda-tanda takwa tadi seperti apa? Udah nggak sabar. Oke. Dari ayat tadi udah diringkes ya, yang tadi saya bacakan sebelum break tadi, bahwa kita sudah dengar tanda-tanda orang bertakwa ada 5, yaitu 1 S M P I T. S di sini adalah sedekah ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, yang merupakan tanda pertama dari bertakwa adalah sedekah. Maksudnya orang yang bertakwa adalah orang yang telah selesai kita kedatangan tamu. Begitu tamu Ramadan kita pergi, nah apa yang muncul di hati kita adalah salah satunya adalah sedekah, semangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Semangatnya itu harus betul-betul ya, walaupun kita susah, walaupun dalam keadaan kita miskin ataupun kaya, kita tetap semangat berinfak. Semangat berinfak walaupun kita keadaan sakit maupun sehat. Orang yang bertakwa adalah manusia yang tiada hari tanpa infak atau tanpa sedekah. Walaupun kita lagi sedih, tapi kalau kita ada bisa bersedekah, kita sedekah. Kita ketemu sama saudara aja bisa sedekah, ya. Yaitu dengan senyum. Ya, walaupun hati kita lagi sakit, kita tetap bisa bersenyum ya. Itu adalah sedekah yang paling mudah dan paling murah. Kekayaan dan kemiskinan tidak bisa menjadikan alasan untuk berinfak. Itu kaya bisa berinfak, saya tidak ada. Tidak.
ya. Karena itu sudah dijelaskan dari tadi alladzina yunfikuna fis-sarra iwad doro, yaitu dalam keadaan sempit ataupun lapang ataupun sempit. Orang bertakwa adalah manusia yang mencurahkan infaknya kepada sepenuh hati dan cinta kepada anak, istri, suami, bahkan orang tuanya. Infaknya mengalir kepada keluarga, baik keadaan lapang ataupun sempit, baik keadaan susah maupun senang. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mencurahkan infaknya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh ketaatan, sehingga syiar Islam terus terpancar dimanapun ia berada. Orang yang bertakwa adalah manusia yang senang berbagi rizki kepada seluruh makhluknya, baik orang Islam maupun non-Islam, baik yang dekat maupun jauh, yang baik maupun yang jahat, kepada yang soleh maupun yang salah, kepada yang mencintai ataupun membenci, yang berduka maupun yang bahagia. Infak terus mengalir sebagai rasa wujud kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada bapak, ibu, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Oleh karena itu, mari kita lihat ke jiwa kita. Apakah setelah puasa Ramadan muncul semangat kita bersedekah, semangat kita untuk selalu berinfak? Maka apabila kita sudah hadir jiwa seperti itu, jiwa semangat berinfak, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menanamkan benih-benih takwa kepada kita. Maka marilah kita pelihara semangat bersedekah tadi. Dan yang kedua, tanda yang kedua, M. Apa itu M? Menahan amarah, wal kadhiminal ghaidz, dan orang-orang yang menahan amarah. Maksudnya adalah orang yang bertakwa setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka muncul karakter untuk menahan amarah. Ketenangan jiwanya yang terbungkus pakaian takwa membawa dirinya lebih mampu menahan amarahnya. Ketika seorang istri marah sama suaminya, ketika suaminya melakukan kesalahan, terus kita sebagai seorang istri merasa marah, maka orang bertakwa menahan amarahnya. Caranya dengan lebih mudah, yaitu dengan istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Ya, kadang ada yang istighfarnya pas lagi kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, pas kita lagi melakukan sesuatu, maka istighfarnya astaghfirullahaladzim gitu. Secara tidak seperti kayak katakan menekan, ada penekan itu, padahal sebenarnya menahan amarah itu adanya di hati. Di hati kita itu hanya sebagai pemicu biar hati kita lebih tenang. Makanya kita beristighfar. Ketika anak kita mintain pertolongan, kita minta tolong dong diambil, ternyata anak kita lagi asik main HP. Nah, kita tahan amarah kita sebagai ibu, kita tahan amarahnya dengan sama juga dengan beristighfar. Sehingga orang yang bertakwa selalu mengucapkan istighfar ketika menahan amarah, ya. Nah, semuanya itu merupakan tanda-tanda disebutkan, yaitu menahan amarah. Menahan amarah adalah kunci segala kebaikan. Ketika amarah sungguhnya sedang menuju pada kesempitan yang menyulitkan, sedangkan melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan. Sebuah hadis menggambarkan tentang pentingnya menahan amarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada mirara qala la taghdab.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata, "Berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu marah." Kemudian orang itu mengulang-ulang permintaan nasihatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi jawabannya, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang gagah itu bukanlah orang yang kuat bergulat, kuat beradu, tetapi orang yang gagah adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Hadis riwayat Asy-Syaikhaini. Setelah melihat penjelasan, maka jelaslah bahwa orang bertakwa adalah manusia yang mampu mengendalikan amarahnya. Tetapi pengendalian amarah bukanlah perkara yang mendadak gampang. Seperti kita mau beli kerupuk, beli langsung dapat. Kita menggunakan amarah gampang, perlu belajar. Proses perlu banyak proses, perlu riadah ya. Dan yang istiqomah. Pengendalian amarah merupakan hasil pelatihan yang ikhlas atas dasar lillahi ta'ala. Bagaimana cara mengendalikan amarah kita selain baca istighfar tadi? Ketika kita merasa marah karena merasa iman kita masih lemah, maka ada 4 tahapan yang harus kita lakukan dalam pengendalian amarah. 1, yaitu ta'awud. Ketika rasa muncul, marah muncul, maka mulailah memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah apabila dibaca dengan penuh khusyuk dan penuh harap kepada Allah, maka rasa amarah akan reda. Inilah ilmu kalimatan law qala laha lidhahab anhu ma yajidu law qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim dhahabu anhu ma yajid. Sungguhnya saya mengetahui ada 1 kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Itu salah satu cara kita tahapan pengendalian amarah. Yang kedua, kalau sudah ta'awud kita masih ada rasa dongkol, ada rasa marah, yaitu yang kedua diam. Tahapan yang kedua ketika rasa muncul masih ada adalah diam. Ketika rasa amarah muncul, maka diam adalah tindakan yang terbaik. Sebaik apapun kata-kata yang dikeluarkan ketika marah, tetap akan mengundang musibah, bencana yang lebih besar. Maka ketika muncul rasa marah, maka diam. Insya Allah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian marah, diamlah. Ya. Yang tahapan yang ketiga adalah pindah posisi, pindah tempat. Ya, ketika muncul amarah, setelah mengucapkan ta'awud sudah, diam sudah, kita sudah berusaha diam, tapi kok masih aja kita masih marah, bisa ada amarah, maka ketika kita sedang marahnya, ketika kita sedang duduk, maka berpindahlah. Ya, apabila marah di kamar, maka kita pindah ke ruang tamu, atau kita ke dapur masak deh, atau kita ke ruang makan, bisa makan. Ya, maka dengan insya Allah dengan pindah posisi yang disertai dengan mengingat Allah dan sadar sebagai ujian, maka akan melakukan hikmah yang besar. Karena di situ ada hadis Nabi riwayat Ahmad, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyatja. Apabila kalian marah dan dalam posisi berdiri, maka duduklah. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Jadi udah dibawa tidur aja. Walaupun nanti kadang yang lawan bicara kita yang membuat marah itu tetap masih menginginkan kita marah, kita tinggal tidur aja. Nah, setelah tidur, setelah bangun tidur, kita masih ada marahnya. Bagaimana tahapan yang terakhir? Kita berwudu. Karena apa? Kenapa kita dianjurkan berwudu ketika kita punya amarah? Amarah itu berasal dari setan. Ya. Dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Maka untuk memadamkan api adalah dengan air yang dingin. Maka ambillah air wudu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudulah dengan sebaik-baiknya wudu, dengan menyempurnakan basuhannya dan gerakannya. Insya Allah amarah akan berubah menjadi barokah. Insya Allah. Itulah tahapan-tahapan
yang pengendalian amarah yang tadi dijelaskan, seorang mukmin ketika muncul rasa marah dan semoga menjadi proses menuju manusia yang bertakwa yang bisa ahli menahan marah. Dari pembahasan amarah tadi ada hadis dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidha wa huwa qadirun ala ayunqidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usul khalaqi yaumal qiyamah hatta yukhiru minal khauril aini ma yasha." Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruh untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Daud Turmudi. Nah, ini P yang ketiga, yaitu tanda-tandanya adalah pemaaf. Orang yang bertakwa maka muncul karakter pemaaf dalam jiwa kita. Sebesar apapun kesalahan suami, istri, anak-anak, saudara, teman, dan manusia yang lainnya, maka sebesar itu pula maaf yang disiapkannya. Di hatinya tidak ada benci, tak ada luka, bahkan tak ada dengki. Hatinya bersih dan tentam karena ikhlas dan tulusnya memaafkan. Sifat pemaaf merupakan tindak lanjut dari sifat amarah tadi. Kalau sudah kita mengendalikan amarah, kalau kita sudah reda amarahnya, maka akan timbullah sifat memaafkan. Tidaklah cukup bagi orang bertakwa hanya menahan amarah tadi. Jadi orang yang bertakwa juga selain menahan amarah, tanda-tandanya adalah pemaaf. Karena dengan sifat pemaaf ini menjadi penenang kalbu, penyejuk jiwa. Menahan amarah kemudian memaafkan adalah salah satu kesatuan yang harus dilakukan oleh orang bertakwa ketika menghadapi suatu kejadian yang tidak enak di hati atau mengundang amarah. Keluarga Fas FM yang berbahagia, ketika kita mengalami kejadian yang dianggap menyakitkan hati, sebenarnya Allah sedang menguji kita. Apakah kita sabar? Apakah kita maafkannya? Ketika kita mampu bersabar dan mampu memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi maafkanlah, ya. Seperti dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Maksudnya mengangkat derajatnya di sini. Hadis riwayat Muslim. Ketika suami istri atau anak membuat kesalahan, maka orang yang bertakwa akan memaafkan kesalahannya sebesar apapun, walaupun kadang berat ibu, sudah terlalu sakit, nah, tapi maafkanlah karena insya Allah balasan Allah lebih mulia. Amin. Kemuliaan akan didapat. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah, suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar, kami heran, kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Itu kata Umar radhiyallahu an. Beritahukan ke aku. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Lalu orang tersebut berkata lagi, Anda benar. Kemudian orang tersebut berkata lagi, beritakan aku tentang ihsan. Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Lalu dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih dari tahu yang bertanya. Itu kata Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu yang bertanya. Lalu orang tersebut berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya, dan kemudian orang itu berkata, aku berdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui. Jadi beliau bersabda, dan Nabi menerangkan bahwa tadi adalah Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini merupakan makna karena merupakan yang sangat dalam maknanya, karena terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pengertian ihsan tersebut adalah Nabi di sini menjelaskan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum al-Hikam saat mensyarah hadis ini berkata, dan perkataan Nabi adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, bahwa seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sifatnya, yaitu merasakan kedekatan. Jadi Allah. Kalau kita merasakan Allah ada di hadapan kita, kita akan beribadah sebaik mungkin. Ya, keadaan itu akan menghasilkan sebuah ketulusan dalam beribadah serta usaha keras untuk memperbaiki ibadah kita, karena kita merasa Allah dekat dengan kita. Nah, itulah dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa orang yang bertakwa adalah manusia yang mempunyai karakter ihsan, yaitu gemar berbuat kebaikan baik kepada siapa saja, ya, dengan menyempurnakan ketaatan kepada Allah maupun kepada seluruh makhluk dengan menebar kasih sayang atas dasar lillahi ta'ala. Keluarga Fas FM yang berbahagia, orang yang bertakwa adalah manusia yang tak pernah merasa sendiri. Selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasinya, selalu ada malaikat yang mencatat perbuatannya, ada setan yang menggoda, dan ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang harus disayanginya. Orang yang bertakwa adalah manusia yang hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia selalu bertanya dalam hatinya ketika akan berbuat sesuatu. Lah apa ya Allah melihat aku? Ya. Oh lah apa ya Allah ridho apa tidak? Itu akan orang yang bertakwa akan selalu melakukan perbuatan yang tidak pasti, hatinya pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Ketika akan makan, orang bertakwa akan bertanya di hatinya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho? Ketika akan melangkahkan kaki. Nah, di sini orang bertakwa akan selalu mengharapkan ridho Allah. Semoga apa yang dikerjakannya mendapat ridho dari Allah. Nah, semuanya melibatkan Allah. Ketika bekerja, ketika akan tidur, semuanya melibatkan Allah. Dengan seperti itu, maka orang yang bertakwa adalah manusia yang gemar melakukan kebaikan atas dasar lillahi ta'ala, berbakti dengan ikhlas, mengabdi tanpa harap balas, menasehati dengan tulus. Nah, itu agak susah. Insya Allah orang bertakwa bisa berjuang tiada putus,
menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran laksana cahaya matahari di siang hari dan rembulan di malam hari. Oleh karena itu, sahabat keluarga Fas FM yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi orang yang bertakwa dengan memiliki jiwa yang ihsan, yaitu jiwa yang selalu merasakan kehadiran dan kasih sayang Allah di setiap detik waktu dan gerak nafasnya, insya Allah. Nah, ini yang terakhir. Nanti kita akan bahas kembali untuk tanda-tanda yang terakhir adalah huruf T. Apa itu? Bukan terpadu. Waduh, bukan ya. Oke, kita break dulu. Kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Dan untuk Anda keluarga Fas, tetap di 90.1 Fas FM Magelang. Untuk Anda keluarga Fas, Reni Setia masih hadir sebagai penghantar acara dalam program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan. Siang hari ini keluarga Fas, kajian kita tentang tanda-tanda takwa bersama anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Musyrifah. Tadi sudah dijelaskan tanda-tandanya itu disingkat nih biar gampang kita ngingetnya ya Bu, SMPIT. Sedekah, menahan amarah, pemaaf, dan ihsan. Nah, yang T ini apa nih Bu nih? Bismillah. T-nya adalah taubat. Berasal dari bahasa Arab taubah, yatubu taubatan, yang berarti adalah kembali. Maksudnya dari kembali apa? Kembali dari segala perbuatan yang tercela menurut agama Islam, menuju semua hal yang terpuji. Sedangkan taubat menurut istilah adalah kembalinya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu atau sekarang, dan yang akan datang. Taubat apabila diringkas secara bahasa adalah meninggalkan atau menyesali dosa dan berjanji tidak mengulanginya lagi, adalah penyesalan atas semua perbuatan tercela yang pernah dilakukan. Keluarga Fas FM yang berbahagia, orang yang bertakwa bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi manusia yang ketika berbuat dosa lalu sadar dengan mengingat Allah dan memohon ampun serta bertobat atas dosa yang dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi. Keluarga Fas FM yang berbahagia, orang bertakwa bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang bertakwa adalah manusia yang ketika berbuat salah lalu sadar dengan mengingat Allah dan memohon ampun serta bertobat atas dosa yang dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi. Orang bertakwa bukanlah yang tidak pernah hilaf. Orang bertakwa bukanlah manusia yang tidak berbuat salah. Orang yang bertakwa bukanlah manusia yang tak pernah berbuat zalim. Tetapi ketika kita hilaf, ketika kita berbuat salah, sebagai orang yang bertakwa, kita sadar dengan mengingat Allah dan memohon ampun serta bertobat. Orang yang bertakwa adalah manusia yang selalu mengakhiri segala perbuatannya dan dengan berzikir mengingat Allah dan memohon ampun serta bertobat atas segala perbuatannya dan berjihad untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, kenapa harus berjihad? Karena di sini perlu perjuangan untuk tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan-kesalahan serta dosa-dosanya. Seperti surat Al-Imran ayat 135 yang tadi yang di depan sudah saya bacakan tadi. Nah, orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Nah, dalam tobat itu banyak sekali ayat-ayatnya, dan salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Nah, di sini sebagai penutup,
Sudah closing belum? Udah ya ini Udah, karena menutup. waktunya juga Iya. ini jadinya. Keutamaan orang bertakwa sebagai penutup, marilah kita cermati. Yang menjelaskan tentang keutamaan bertakwa sangatlah banyak di antaranya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan padanya jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya kemudahan segala urusannya. Surat At-Tolak ayat 2-3. Dan keutamaan bertakwa tadi dalam surat Al-Anfal ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepada kalian furqan dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan diampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dari keterangan-keterangan tadi dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa keutamaan takwa adalah satu, orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya, baik permasalahan di dunia maupun di akhirat. Ketakwaan dalam jiwanya menjadi wasilah terbuka segala macam solusi atas segala permasalahan yang dialaminya. Kehadiran orang bertakwa selalu membawa solusi yang barokah dan penyelesaian atas segala urusan. Yang kedua, keutamaan takwa adalah orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki yang tak pernah disangka-sangka. Rizkinya hadir bersama dengan datangnya kebutuhannya. Bahkan sebelum datang kebutuhannya, rizkinya sudah hadir duluan. Hidupnya tak pernah kekurangan apalagi kesusahan. Dunia serta isinya seakan selalu melayani dan berbakti kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah atau keutamaan yang ketiga yaitu orang yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan mudah urusannya. Setiap urusan dikelola selalu diselesaikan dengan mudah. Setiap aktivitas baik dunia maupun aktivitas akhiratnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang keempat adalah orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan furqan. Yaitu apa furqan? Energi positif yang menyelamatkan dari segala macam fitnah, bencana, maksiat, dan dosa. Ketakwaan dalam jiwanya menjadi pembeda dan pemisah antara hak dan batil, penjelas antara adil dan zalim, dosa dan pahala, berkah dan musibah. Ketakwaan dalam jiwanya mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian keutamaan takwa tadi, dan demikian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ketakwaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Musrifah atas kajian kita siang hari ini tentang tanda-tanda takwa. Dan terima kasih juga untuk keluarga FAS yang sudah ikut bergabung melalui 081578700940 dan juga sudah mendengarkan siaran kami ya, baik itu melalui 90.1 Fast FM ataupun via live streaming kami di radiofastfm.com dan aplikasi suara ataupun noise.id. Ya, selamat kembali bertugas. Salam untuk rekan-rekan di Fatayat Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang belum simak secara utuh, keluarga FAS bisa simak kembali siaran kami dalam setiap program yang sudah disiarkan di Radio FAS FM ya, melalui channel YouTube FAS FM Magelang. Dari kawasan Tegarejo, Magelang, Reni pamit sebagai pengantar acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.